Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bertahmid, banyak memuja dan memuji kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di majelis Nabawiyah. Semoga perkumpulan kita ini dijadikan sebagai perkumpulan yang maksum, perkumpulan maksumah, perkumpulan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, dan perpisahan kita nanti disebut sebagai tafarruqan marhuman, perpisahan yang mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejarah kehidupannya senantiasa kita baca setiap pekan dengan tujuan tentu untuk mendapatkan gambaran tentang sejarah beliau, sekaligus mengambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang beliau alami, terutama peristiwa yang berkenaan dengan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, memegang dan membawa amanah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada keluarga, sahabat dari seluruh kaum muslimin sampai hari ini. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pekan lalu kita sudah membaca sekian banyak pelajaran penting dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dari kota Mekah dan ke Madinah. Selanjutnya kita akan memulai membaca kehidupan dan sejarah beliau ketika di kota Madinah, dan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan Islam dengan sangat laju dibandingkan periode sebelumnya. Dan periode Madinah ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di masa awalnya ada masa transisi. Transisi itu artinya perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Dan transisi ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, tapi cukup sulit juga. Nah, ini yang disebut dengan al-halatul rahinah fil Madinah indal hijrah. Ini marhalah yang pertama atau fase yang pertama kehidupan Nabi SAW di Madinah, yaitu al-halah ar-rahinah, yaitu kondisi yang itu tadi disebutkan, kondisi transisi yang ar-rahinah itu artinya kondisi yang menjadi penentu,
di Madinah, atau menjadi penjamin kondisi yang akan menjadi jaminan bagi fase selanjutnya, masa transisi. Nah, di sini disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman, beliau mengatakan, lam yakun ma'nal hijrati wa at-takhallusu minal fitnati wal istihza'i fahasb, bal kanat al-hijratu ma'a hadha ta'awunan ala iqamati mujtama'in jadidin fi baladin amin. Walidzalika asbaha fardhan ala kulli muslimin qadirin an yashama fi bina'i hadzal watan jadid wa an yabdula juhdahu fi tahsinihi wa rif'ati sya'nihi. Tidaklah makna hijrah dari Mekah ke Madinah itu sekedar membebaskan diri dari berbagai macam ujian dan hinaan. Jadi ini mukaddimah di hijrah ke Madinah. Itu maknanya bukan sekedar bebas dari tekanan orang-orang musyrik, atau bukan sekedar bebas dari ujian-ujian yang dihadapi atau siksaan-siksaan yang dihadapi. Ya, bukan sekedar itu. Akan tetapi hijrah dari Mekah ke Madinah itu maknanya yang lebih besar adalah ta'awun ala iqamati mujtama'in jadid, adalah suatu bentuk kerjasama ya, untuk membangun sebuah tatanan masyarakat baru di tempat yang baru, dalam kondisi yang 180 derajat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Jadi ini makna yang makna yang universal atau makna yang besar hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi bukan sekedar hanya menyelamatkan jiwa dan raga dari siksaan kaum musyrikin, bukan. Tetapi dia adalah suatu awal membangun tatanan masyarakat yang punya karakteristik yang sama sekali baru. Masyarakat yang budayanya atau hadarahnya itu sama sekali baru dengan masyarakat yang sebelumnya. Ini makna hijrah. Makanya menjadi wajib bagi seluruh kaum muslimin yang hadir ketika itu untuk memberikan saham. Ya, saham itu artinya sumbangan, ya, sumbangsi. Bukan cuma sekedar sumbangan yang berupa materi atau uang, bukan. Tapi sumbangan yang lebih besar dari itu. Sumbangan baik jiwa, raga, waktu, kesempatan, potensi, kemahiran, kecakapan, semua yang miliki skill itu harus disumbangkan untuk membangun al-watan al-jadid. Al-watan itu artinya bahasa kita negara, ya, negara yang baru, yang ketika itu belum akrab dengan peradaban sebelumnya. Jadi ini peradaban yang sama sekali baru. Itu hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Madinah, itu makna yang besarnya. Jadi bukan sekedar bukan sekedar membebaskan diri dari siksaan orang Quraisy ke tempat yang baru kemudian aman, tidak. Tapi akan ada sebuah tantangan yang baru juga. Wa an yabdula juhdahu fi tahsinihi. Dan setelah mereka
mengorbankan semua potensi yang mereka miliki, maka mereka juga harus bermujahadah, harus berusaha, berupaya sekeras mungkin untuk membentengi masyarakat baru yang dibentuk dan untuk memajukannya, membentengi dan memajukannya. Nah, ini tantangannya tidak ringan. Tantangannya tidak ringan. Bahkan bisa jadi lebih berat dari tantangan sebelumnya. Ya, sama seperti sejarah kita ketika bangsa kita ini baru merdeka. Setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian ada Jepang, ada Portugis, ada Inggris, bahkan pernah juga Spanyol dan seterusnya. Begitu merdeka, itu tidak berarti kita sudah bebas sebebas-bebasnya kemudian bisa berleha-leha, bersantai. Justru tantangannya lebih besar. Kita harus membangun negeri kita sendiri, menghidupi bangsa kita sendiri, mengatur bangsa kita sendiri. Yang sebelumnya itu bangsa kita terpecah belah, tertekan, tersiksa, terusir, dan lain sebagainya. Bahkan sampai tidak sempat belajar. Banyak di antara bangsa kita yang tidak bisa baca tulis, terbelakang dari sisi ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, itu yang harus dikonsolidasikan, ya, yang harus dipersatukan, yang harus diatur dan seterusnya. Maka begitu juga kondisinya, ya, mirip-mirip zaman Nabi SAW. Ya, bedanya kalau kita itu tidak hijrah, karena negeri kita memang sudah di sini, penjajah yang kita usir. Tapi kalau Nabi SAW disuruh hijrah oleh Allah Azza wa Jalla dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah itu baru beliau membuat atau membangun peradaban baru bersama para sahabat, dan tantangannya tidak ringan. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal imam wal qa'id wal hadi fi bina'i hadzal mujtama' wa kanat ilaihi azmatul umuri bila nizam. Dan tidak diragukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang menjadi imam atau pemimpin, qaid, panglima, wal hadi, dan pemberi petunjuk dalam membangun masyarakat tersebut. Dan semua permasalahan dikembalikan kepada beliau tanpa ada nizam, tanpa ada perselisihan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ya menjadi rujukan satu-satunya, rujukan tunggal dalam berbagai macam permasalahan. Dan itu disepakati oleh para sahabat, baik sahabat dari kaum Muhajirin ataupun sahabat dari kaum Ansar. Mereka sepakat bahwa untuk membangun masyarakat dengan peradaban yang baru, ya, peradaban Rabbani, istilahnya peradaban Rabbani, peradaban yang bersumber dari petunjuk-petunjuk Rabbul Alamin, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan peradaban jahili lagi, bukan peradaban berhala lagi, tapi betul-betul peradaban Rabbani yang 180 derajat bertolak belakang dengan peradaban sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi SAW sebagai rujukan tunggal. Tidak ada rujukan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan wal aqwam allati kana yuwajihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah kanat ala thalathati asnaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun peradaban yang baru itu, beliau memantau terlebih dahulu, melihat, mencermati siapa yang ada di sekitar saya, kata beliau. Sehingga beliau mengamati bahwa
ada 3 kelompok manusia yang beliau hadapi di Madinah ketika itu, di awal masa transisi. Jadi beliau sebagai pemimpin, beliau beliau pilah-pilah dulu, atau beliau kelompokkan masyarakat yang ada di Madinah ketika itu. Beliau kenali masyarakat yang ada itu, supaya nanti bisa dengan mudah untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Yakhtalifu ahwalu kulli wahidin minha binisbah ilal akhar ikhtilafan wadihan, wa kana yuwajihu binisbah ila kulli sinfin minhum masailu adidatun ghairul masail allati kana yuwajihuha binisbah ilal ukhra. Jadi dari 3 kelompok ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi masing-masing kelompok itu punya masalah yang mereka hadapi itu sama sekali berbeda dengan kelompok yang lain. Makanya Nabi SAW mengamati kelompok-kelompok ini dulu dan mengenali apa saja yang jadi masalah mereka masing-masing. Selanjutnya nanti setelah bisa inventarisasi mereka punya masalah masing-masing itu, baru bisa dicarikan solusi. Nah, 3 kelompok ini masalah mereka itu sama sekali berbeda dengan kelompok yang lain. Dan masalahnya bukan sekedar masalah kehidupan, tapi mulai dari masalah peradaban, masalah pemahaman, masalah ilmu pengetahuan, masalah keyakinan. Jadi masalahnya multi masalah, berbagai macam masalah, bukan cuma satu. Masalah ekonomi, masalah budaya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan masing-masing kelompok menghadapi atau melawan masalah mereka dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, ini perlu diketahui. Makanya Nabi ketika beliau menjadi pemimpin, beliau mencermati. Makanya pemimpin-pemimpin di masa-masa seperti itu biasanya adalah pemimpin yang besar, yang akan terus dikenang karena mereka akan menghadapi masalah yang sangat sulit. Nah, 3 kelompok manusia atau 3 kelompok masyarakat yang ada pada saat itu. Yang pertama, ashabus safwatul kiram al-bararah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kelompok yang pertama adalah kelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang-orang yang sudah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik dari kaum Muhajirin ataupun kaum Ansar. Jadi kelompok pertama, dan kelompok pertama ini punya masalah sendiri. Nanti kita jelaskan di antara masalah-masalah mereka itu apa sih. Kelompok yang kedua, al-musyrikun alladzina lam yu'minu ba'd wa hum min shamimi qabailil Madinah. Kelompok yang kedua adalah orang-orang musyrik dari penduduk Madinah yang belum beriman. Dan mereka orang Arab, orang-orang musyrikin Arab Madinah yang asli Madinah. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu masih ada orang Arab Madinah yang belum masuk Islam. Ini musyrikin. Nah, ini kelompok yang kedua. Nah, ini juga punya permasalahan tersendiri. Dan kelompok yang ketiga adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah
menjadi tetangga orang-orang Ansor, bahkan menjadi halif. Halif itu adalah orang yang memiliki perjanjian dengan kaum Ansor sebelumnya, baik dengan kaum Aus ataupun dengan kaum Khazraj, dua kaum dari Arab Madinah, yang kaum yang besar atau kelompok yang besar atau suku yang besar, suku Aus dan suku Khazraj. Dan masing-masing suku ini punya teman dari orang-orang Yahudi dan punya hubungan kerjasama dan hubungan pertemanan atau hubungan perjanjian, ya, dari mereka. Nah, ini tiga kelompok jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kelompok besar, ya, kelompok besar yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa beliau tiba di kota Madinah. Nah, ini akan kita baca masing-masing setiap kelompok apa yang menjadi permasalahan. Nah, yang pertama, wal masail allati kana yuwajihuha bin nisbati ila ashabihi huwa anna dhurufal madinati bin nisbati ilaihim kanat takhtalifu tamaman 'anil dhuruf allati marru biha fi Makkah. Jadi pertama dulu kita inventarisasi atau kita hitung dulu masalah-masalah yang dihadapi oleh para sahabat Nabi. Seperti yang kita sudah sebutkan, sahabat Nabi ini pun terbagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Masing-masing kelompok Muhajirin dan Ansor juga punya masalah yang berbeda juga. Jadi kita hitung satu-satu masalah, ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, kaum Muhajirin. Apa saja masalah mereka? Pertama, masalahnya adalah kondisi Madinah bagi mereka sangat-sangat berbeda dengan kondisi yang telah mereka lalui di kota Makkah. Jadi ini masalah yang pertama. Kondisi Madinah tidak sama dengan kondisi Makkah, dari berbagai macam segi. Misalnya pertama dari sisi cara hidup, ya. Cara hidupnya orang Mekah dan cara hidupnya orang Madinah beda. Cara hidupnya orang Mekah bertumpu pada perdagangan. Cara hidupnya orang Madinah bertumpu pada pertanian atau perkebunan. Nah, ini tidak mudah untuk beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Wa kanu yastahdifuna ila ahda wa in kanat tajammuhum wa in kanat tajma'uhum kalimatun jami'ah wa kanu yastahdifuna ila ahdafin muttafiqah illa annahum kanu mutafarriqina fi buyutatin syatta makhurina adilla matrudin lam yakun lahum fil amri syai'un wa innama kana al-amru bi yadi a'daihim fid din falam yakun haula'i al-muslimuna yastati'una an yuqimu mujtama'an islamiyyan jadidan bimawadihi allati la yastaghni anha ayyu mujtama'in insani fil alam. Di perbedaannya kata beliau, walaupun mereka di Mekah itu disatukan oleh kalimat tauhid. Jadi ini masalah Mekah dan Madinah bagi kaum Muhajirin, ya. Walaupun mereka di Mekah itu disatukan oleh kalimat yang sama, itu kalimat tauhid, ya. Dan mereka menjadi incaran musuh yang sama, ya. Dan mereka punya tujuan yang sama juga.
Jadi kaum Ansor kaum Muhajirin di Mekah itu pertama kondisinya mereka punya musuh yang sama dan mereka punya tujuan yang sama dan mereka punya kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid. Akan tetapi mereka hidup di Mekah itu hidupnya terpisah-pisah, rumahnya terpencah-pencah rumah. Ya. Mereka tertekan, terusir, dan mereka tidak bisa menentukan nasib mereka sendiri. Nasib mereka ditentukan oleh musuhnya, yaitu orang-orang musyrikin. Sehingga mereka tidak bisa, tidak sempat, bahkan belum mampu membangun suatu masyarakat Islami dengan berbagai macam dukungan, berbagai macam sarana, berbagai macam wasilah. Ini di Mekah. Walidzalika nara as-suwar al-makkiyah taqtasiru ala tafsilil mabadi al-islamiyyah wa ala at-tashri'at allati yumkinu al-'amalu biha li kulli fardin wahdah wa ala al-hathi ala al-birri wal khairi wal makarim al-akhlaq wal ijtima' wal ijtinab 'anil radha'il wad danaya. Jadi kondisi di Mekah digambarkan secara singkat ulang, yaitu mereka memang punya agama yang sama, kalimat tauhid, punya tujuan yang sama, punya musuh yang sama, ya. Tetapi mereka masih terpencah-pencah. Mereka belum bisa membangun masyarakat yang bersatu, ya. Satu secara fisik dan satu secara berbagai macam hal, ya. Bahkan syariat-syariat yang diturunkan di kota Mekah itu belum ada syariat yang dikerjakan wajib bersama-sama. Jadi orang sholat di Mekah itu sholat masih sendiri-sendiri. Belum ada sholat jamaah, belum diwajibkan sholat jamaah. Karena itu kata beliau, kita lihat ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang dasar-dasar Islam, dasar-dasar keimanan, berbicara tentang iman. Jadi surah-surah Makkiyah sebagian besar ayatnya berbicara tentang keimanan. Jadi pondasi dikuatkan mereka punya mabadi. Mabadi itu artinya ideologi, masalah ideologi, masalah keyakinan. Sedangkan syariat yang diturunkan adalah syariat yang kira-kira bisa dijalankan oleh masing-masing kaum muslimin secara terpisah-pisah, secara sendiri-sendiri. Makanya belum ada syariat sholat jamaah. Sholat tapi masih sendiri-sendiri. Belum ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya berjamaah. Belum ada sholat Jumat, ya. Jadi mereka bertemu dengan Nabi SAW di kota Mekah itu, ya, dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dan itu pun tidak bebas. Jadi Allah memberikan kepada mereka syariat yang kira-kira mereka bisa lakukan dalam kondisi yang seperti itu. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang apa? Tentang akhlak yang mulia. Kemudian berbuat baik, melakukan kebajikan, dan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang mengandung kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi dilarang berzina, dilarang minum dilarang menyembah berhala. Nah, minum khamar pun nanti di Madinah baru dilarang. Jadi tidak semua langsung dilarang ketika itu, karena kondisinya belum memungkinkan. Nah,
ini kondisi di Mekah. Nah, berbeda lagi dengan kondisi mereka di Madinah. Amma fil Madinah fakana amrul muslimin bi aidihim mundu awwal yaum. Sedangkan di kota Madinah, maka urusan kaum muslimin ada di tangan mereka sendiri sejak hari yang pertama. Jadi mereka sudah merdeka, ya. Merdeka dari hari yang pertama. Walam yakun alaihim saytaratu ahadin fil nas minan nas. Faqad ana lahum an yuwajibu bi masail al-hadarat wal imran wa bi masail al-ma'ishah wal iqtisad wa bi masail as-siyasah wal hukumah wa bi masail as-silm wal harb wa tanqih al-kamil fi masail al-halal wal haram wal ibadah wal akhlaq wa ma ila dhalika bi masail al-hayah. Jadi sedangkan di Madinah mereka sudah merdeka. Tapi apakah kemerdekaan itu berarti masalah sudah selesai? Belum. Justru mereka sekarang yang menentukan kehidupan mereka sendiri, yang mengatur kehidupan mereka sendiri. Dan mengatur kehidupan sendiri ini tidak bisa langsung jadi satu hari. Dari orang yang tertekan, ya, tiba-tiba merdeka, melihat alam itu dengan suasana yang berbeda sama sekali. Kalau dulu di Mekah kan mereka punya masalah hanya mengamankan diri dari orang-orang musyrikin saja. Sementara masalah ekonomi, masalah itu mereka bisa bekerja, ya, bisa berdagang dan seterusnya ya, dengan merahasiakan agamanya sebagian dan seterusnya. Tapi ketika sudah di Madinah, masalah yang besar itu justru mereka harus atur sendiri, ya. Masalah pertama, masail al-hadarah wal imran. Masalah yang pertama yang mereka hadapi adalah bagaimana membuat suatu peradaban, baik peradaban fisik ataupun peradaban yang non fisik. Peradaban fisiknya berupa apa? Mulai merencanakan pembangunan, ya, merencanakan pembangunan, ya, pembangunan rumah, pembangunan apa semua lah, ya, yang namanya pembangunan fisik itu. Pembangunan fisik itu ada rumah, ada kantor, ada bukan kantor, ya, rumah. Dulu kan sederhana, bangun rumah, bangun jalan, bangun masjid, sederhana ketika itu, ya. Kemudian membangun fasilitas ekonomi berupa pasar, yang paling penting, Nah, ini peradaban ini yang mereka bangun dan mereka pikirkan sendiri. Ya, kalau di Mekah itu mereka belum berpikir tentang itu. Ya. Kalau di Mekah itu pikirannya bagaimana kita bisa lepas dari tekanan orang musyrikin saja. Nah, begitu sampai di Madinah mulai berpikir bagaimana mengatur kaum muhajirin dan kaum ansor yang jumlahnya tidak sedikit. Maka mereka mulai mencari cara menghadapi masalah ini, bagaimana membuat pembangunan. Kemudian masail ma'isyah wal iqtisad, masalah kehidupan ekonomi. Ini masalah yang kedua, ya. Bagaimana membangun ekonomi, karena bagaimanapun ekonomi ini sangat penting untuk kehidupan manusia di muka bumi. Sementara orang muhajirin ini ketika mereka berhijrah seperti yang kita sudah sebutkan, mereka tidak bawa apa-apa, ya, tidak bawa apa-apa. Nah, mereka butuh makan, ya, setiap hari butuh makan. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, as-siyasah wal hukum, masalah tentang politik dan pemerintah. Harus ada pemerintahnya, karena tidak mungkin masyarakat itu tidak ada pemimpinnya. Nanti mau jadi kacau balau.
harus ada pemerintahnya. Dan kalau ada pemerintah maka pasti dan harus berkaitan dengan masalah politik. Politik itu kan bagaimana cara mempertahankan, bagaimana cara mengatur, bagaimana cara memajukan. Nah, itu masuk wilayah politik. Kalau istilah sekarang kan ada istilahnya ipolek sosbud hankam, ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Itu istilah sekarang. Ipolek sosbud hankam. Nah, itu yang dihadapi oleh semua negara. Masalah ideologi, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah pertahanan dan keamanan. Ipolek sosbud hankam. Nabi SAW juga ketika itu otomatis memikirkan itu, ya. Walaupun mungkin dari sisi bentuknya masih lebih sederhana dibandingkan zaman modern sekarang, ya. Tapi substansinya sama, ya. Intinya sama. Nah, Rasulullah SAW mulai bersinggungan dengan masalah politik. Politik pertama tentu politik untuk menjaga kaum muslimin yang ada di Madinah dan hubungannya dengan orang-orang luar dan hubungannya dengan orang-orang dalam, seperti yang kita sudah sebutkan tadi bahwa di dalam itu ada 3 kelompok orang, ya, kelompok para sahabat kaum muslimin, itu pun ada 2 kelompok besar, Muhajirin dan Ansor, kemudian kelompok musyrikin dan orang Yahudi. Itu yang ada di dalam kota Madinah. Nah, ini oleh Nabi SAW difikirkan oleh beliau, ini harus diatur dulu ini. Yang di dalam ini bagaimana bicara. Nah, itu masalah mengatur ke dalam itu masalah politik. Dan nanti mengatur keluar itu masalah politik. Dan ideologinya kan masing-masing beda. Keyakinannya beda. Kalau kaum muslimin ya jelas orang-orang bertauhid. Orang musyrikin jelas musyrik. Orang Yahudi juga punya keyakinan yang berbeda. Nah, bagaimana menyatukan 3 kelompok yang punya 3 keyakinan yang berbeda ini supaya mereka bisa hidup berdampingan? Itu masalah politik. Islam dalam bahasa syariat disebut siasat. Siasat. Apa bahasa kita disebut siasat. Jadi siasat bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Siasat. Ya. Kemudian hukuman pemerintah. Nah, ini bagaimana caranya menyatukan dan bagaimana siapa yang harus menjadi orang yang paling paling menentukan. Jadi pemerintahnya siapa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, masail silmi wal harb, masalah perdamaian dan peperangan. Nah, ini harus diatur juga, ya. Harus diketahui karena suatu negara, masyarakat itu pasti punya orang-orang yang mendukung, tapi juga akan ada orang yang tidak senang. Nah, itu akan menjadi musuh. Nah, ini diatur juga ini masalah perdamaian dan masalah peperangan. Siapa yang harus diajak berdamai dan bagaimana proses perdamaiannya? Apa kesepakatan-kesepakatannya? Dan siapa musuh yang akan memerangi kita? Punya potensi menyerang. Nah, itu dipikir. Kemudian yang terakhir, watanqihil kamil fi masail halal wal haram wal ibadah wal akhlaq wa ma ila dzalika min masail hayat. Dan memverifikasi dengan sempurna masalah-masalah halal dan haram, artinya mengidentifikasi, tanqih, identifikasi, atau bahasa kita memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram, ya. Menentukan yang halal, menentukan yang haram dalam kehidupan ini. Kemudian masalah ibadah, masalah akhlak,
dan masalah-masalah yang lain yang berkenaan dengan ini. Nah, ini yang dihadapi oleh kaum muslimin di Madinah. Dan masalah seperti ini adalah masalah yang biasa dihadapi oleh suatu negara. Ya. Masalah ini masalah negara, masalah kenegaraan. Makanya para ulama sejarah sepakat bahwa negara Islam yang pertama itu berdiri di Madinah. Ya. Dan itu di bawah kepemimpinan langsung Rasulullah SAW. Itu negara, bukan sekedar masyarakat kampung, bukan. Jadi yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah itu adalah negara, disebut dengan watan, ya, al-watan, sebuah negara, dan negaranya terdiri dari berbagai macam budaya yang seperti ini, disebut dengan multikultural, ya, kultur orang Muhajirin, kultur orang Ansar, kultur musyrikin Arab, dan kultur orang-orang Yahudi. Multikultur itu negara yang akan diatur oleh Nabi SAW. Jadi bagaimana memelihara, menjaga yang ada di dalam, ya, dan bagaimana berhubungan dengan orang yang ada di luar, dan menghitung atau melihat siapa yang punya potensi menjadi musuh, siapa yang punya potensi menjadi sahabat. Kalau istilah sekarang itu apa? Hubungan global, perhubungan global. Jadi negara kita itu begitu. Dan setiap pemimpin di sebuah negara pasti memikirkan bagaimana cara mengatur yang sudah ada di dalam ini, bagaimana memajukan mereka, memakmurkan, ya, hidupnya dijamin, ekonominya, kebebasannya, dan seterusnya, dan bagaimana menghubungkan mereka dengan orang-orang luar, negara luar. Dan negara luar itu siapa yang punya potensi menjadi teman, sahabat, siapa yang punya potensi menjadi saingan, atau istilah sekarang kompetitor, dan siapa yang punya potensi mau menyerang kita. Makanya dirangkum dalam 7 masalah tadi: ideologi, politik, sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu menjadi pokok, atau istilah kita tugas pokok dan fungsi, tupoksi pemerintah, itu menjaga dari 7 hal. Ya. Nah, Nabi juga begitu, karena multikultural juga pada saat itu. Walaupun mungkin bentuk-bentuknya secara real, secara kenyataannya masih lebih sederhana, hubungan masih tidak terlalu jauh, ya. Karena kan kehidupan juga masih sederhana. Wa qad ana lahum an yakunu mujtama'an jadidan, mujtama'an islamiyyan yahtalifu fi jami'i marahil hayati 'an al-mujtama' al-jahili wa yamtazu 'an ayyi mujtama'in yujadu fil 'alam al-insani wa yakunu mumaththilan lid-da'wati al-islamiyyah allati 'ana laha al-muslimun alwanan min an-nakal wal adab tilata 10 sanawat. Dan tibalah saatnya mereka menjadi masyarakat yang baru, masyarakat Islam yang berbeda dalam setiap fase kehidupannya dengan masyarakat jahili, dan yang dibandingkan dan menjadi mumatsil lid-da'wah. Menjadi mumatsil itu artinya pemeran utama dalam dakwah Islamiyah, yang dimana dakwah Islamiyah ini telah menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam penyiksaan, berbagai macam
azab pada masa sebelumnya. Jadi dakwah ini yang sangat-sangat lambat pada masa di Mekah, itu nanti pada masa di Madinah akan sangat cepat. Dan kecepatannya itu perlu diatur juga, ya. Karena tidak boleh langsung meledak, tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikontrol. Karena akan terjadi sebuah kerugian nanti kalau ledakan itu tidak bisa dikontrol, ya, bahkan bisa menjadi senjata makan tuan. Euforia namanya. Sama seperti kita di waktu baru merdeka. Begitu merdeka, semua bangsa Indonesia bereuforia, senang. Senangnya luar biasa. Begitu senang luar biasa, masih bingung ini negara kita mau dibikin apa ini? Ya. Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang menjadi presiden? Siapa yang menjadi wakil presiden? Maka disitulah terjadi banyak sekali dinamika dalam bangsa kita. Maka ada yang mengusulkan harus pakai atas nama berdasarkan Islam saja. Ada yang bilang berdasarkan ini, berdasarkan itu. Jadi musyawarahnya sangat panjang. Ada yang mengatakan Indonesia ini kita bikin negara negara serikat saja. Ada yang bikin kita buat negara federal saja. Masing-masing provinsi jadi negara-negara kecil, kemudian disatukan di satu negara yang besar. Ada yang berpikiran seperti itu, seperti Amerika. Nah, istilahnya negara federal. Amerika itu kan bentuknya negara federal. Jadi masing-masing punya negara sendiri, ya. Nah, nanti di atas itu ada presiden. Tapi ini juga negara kecil. Itu bagaimana ini? Nah, itu didiskusikan lama itu. Dan ketika diskusi-diskusi itu terjadi, orang yang tidak puas langsung langsung memberontak. Ya, ketika itu maka ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan DITI, ada berbagai macam pemberontakan. Karena masing-masing tidak puas dengan keputusan yang sudah disepakati. Ada yang bilang kamu pengkhianat, ada yang bilang kamu, pokoknya macam-macam. Kenapa? Karena meledak merdeka itu diibaratkan sebuah ledakan yang baru. Nah, pada saat kaum muslimin juga sama. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat itu beliau sangat-sangat hati-hati. Tidak boleh sembarangan menentukan. Kalau tidak bisa jadi perang saudara lagi. Dan orang Arab itu kan memang suka perang. Ya. Aus dan Khazraj saja perangnya bertahun-tahun. Orang Muhajirin di antara mereka saja perang dulu di Mekah, orang antara mereka juga. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan bagus kata Nabi SAW, ini bisa jadi bukan menjadi masyarakat yang maju, justru menjadi masyarakat yang baku bunuh, episode yang baru. Maka beliau mulai menata. Wala yakhfa anna takwina ayyi mujtama'in ala hadha nabli la yumkinu an yastatiba fi yawmin wahid aw shahrin wahid aw sanatin wahidah. Bal labudda lahu min zamanin tawil yatakamalu fihi at-tashri' wa at-taqnin ma'a at-taftil wa at-tadrib wa at-tarbiyah tadrij. Wa kana Allah kafilan bi hadha at-tashri'. Wa kana Rasulullah SAW qa'iman bi tanfidhi wal irsyad ilayhi wa tarbiyatul muslimina wifqa. Dan tidak tertutup atau tidak tersembunyi bagi semua orang bahwa membantu masyarakat yang dalam peradaban yang baru ini tidak mungkin dilaksanakan satu hari atau 1 bulan atau 1 tahun, tapi dia dilaksanakan harus dalam masa yang sangat panjang. Dan itu disadari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membangun masyarakat yang baru di Madinah ini dengan kultur atau budaya yang berbeda-beda itu tidak bisa cuma 1 hari.
tapi harus dalam waktu yang sangat lama, dan sampai kapan itu tidak tahu, sampai kapan. Tapi Nabi SAW diberikan oleh Allah Azza wa Jalla petunjuk, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran ketika itu, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya. Allah terus memberikan petunjuk, dan mulailah turun ayat-ayat syariat, ayat-ayat tentang halal dan haram, ayat-ayat tentang taknin. Taknin itu artinya qanun, undang-undang, bagaimana mengatur, bagaimana mengkonsolidasikan, bagaimana mempersatukan, bagaimana menjaga dan seterusnya. Ma'atartib wat tadrib wat tarbiyah. Dan ayat-ayat itu juga mengandung unsur tafqih. Tafqih itu memberikan wawasan, saqafah. Jadi bukan hanya tentang masalah ibadah yang diturunkan, tapi masalah-masalah yang lain. Wawasan tentang persatuan, wawasan tentang kewajiban, wawasan tentang hak, wawasan tentang hukum-hukum, wawasan tentang hubungan bersama manusia. Itu semuanya diturunkan oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW kemudian mentadrib itu melatih, mentarbiyah, mendidik, karena setiap syariat itu, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah SWT, Rasulullah sampaikan dan Rasulullah latih para sahabat bagaimana mengaplikasikannya, merealisasikannya bagaimana. Dilatih mereka, ditadrib, ditarbiyah, dididik secara tadrij. Tadrij itu bertahap, secara bertahap. Jadi Nabi SAW menerapkan ayat-ayat tentang ibadah bertahap, ayat-ayat tentang halal haram bertahap, ayat-ayat tentang apa-apa yang boleh dijual belikan, ayat-ayat tentang minuman dan makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana nanti hubungan anak dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anaknya, hubungan guru dengan muridnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu diatur semua. Maka disitulah Allah menurunkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus di antara orang-orang ummi, bangsa ummi, bangsa Arab itu, kaum muslimin dulu disebut sebagai kaum yang ummi. Dan sebagian para ulama mengatakan ummi itu bukan artinya buta baca dan buta menulis, tapi ummi. Kenapa disebut kaum muslimin yang pertama itu sebagai orang-orang ummi? Karena mereka belum punya wawasan itu bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat, bagaimana menjalin hubungan. Itu masih ummi. Jadi ummi itu bukan tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Mereka bisa membaca. Bahkan mereka kan banyak ahli syair, banyak sastrawan, banyak yang bisa menulis. Ali bin Abi Thalib bisa menulis, Abu Bakar bisa menulis, Utsman bisa menulis, Zaid bin Thabit seorang sastrawan. Bukan itu maksudnya ummi, kata para ulama. Ummi di sini maksudnya adalah bangsa itu bangsa yang baru atau peradaban yang baru, yang wawasan mereka untuk membangun sebuah masyarakat dengan tatanan yang baru itu masih dari awal sekali. Jadi ada yang meraba-raba, istilah kita sekarang. Sistem apa yang bagus? Sistem apa yang cocok? Jadi diraba. Makanya disebut sebagai ummi. Rasulan minhum, dialah Allah yang mengutus di antara bangsa yang ummi itu seorang rasul dari kalangan mereka itu Muhammad SAW, yang tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayat. Kita selesai. Mereka rasul itu tugasnya membacakan ayat-ayat. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mentarbiyah, mendidik. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sampai sini. Nanti kita lanjutkan pekan depan.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.